Di pasar tradisional Kodim, Jalan Teratai, Kota Pekanbaru Riau, komoditas telur ayam jelang Ramadan harganya masih stabil. Seperti telur ayam dengan ukuran kecil dijual pedagang Rp48.000 hingga Rp50.000 per papan atau per 30 butir. Sementara, telur ayam dengan ukuran besar dijual pedagang berkisar Rp57 hingga Rp58.000 per papan. Menurut pedagang, menjelang Ramadan, harga telur ayam belum mengalami kenaikan. Karena jumlah permintaan dari tahun lalu, harga telur ayam mengalami kenaikan sebulan sebelum Ramadan. Harganya mencapai Rp60.000 per papan. Sekarang ini belum tentu lagi deh, lantaran keadaan sepi kan. Biasanya ada naik nih, tapi dalam ini belum tahu lagi naiknya. Lantaran orang sepi pembelinya. Sepi ini kenapa, Kak? Faktor ekonomi nggak lancar sekarang kan, payah sekarang hidup orang. Sekarang harga telur berapa, Kak? Yang kecil yang besar? Yang kecil? Yang kecil kayak gini nih 25,5. Yang kecil. Yang sedangnya, yang satu papannya ada yang 48, ada yang 50 yang kecil ya. Kalau yang sedang 52, 54. Meski belum mengalami kenaikan, pihaknya memprediksi harga telur akan naik beberapa hari jelang Ramadan. Pedagang mengaku stok telur yang didatangkan dari Payakumbuh, Sumatera Barat masih dinilai aman. Sawinoardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Penjual emas di Pasar Simpang Baru, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru Riau menyebutkan harga jual emas mencapai 3,5 juta per emas. Kenaikan harga emas membuat daya beli masyarakat turun. Masyarakat lebih memilih menjual emas mereka daripada membeli dengan persentase 60-40%. Untuk daya beli masyarakat sekarang ini 60-40% lah. 60% menjual, 40% yang membeli. Untuk harga kita sendiri Bang, kalau kita jual berapa? Kalau untuk penjualan sekarang ini 3.550 per emas jatuhnya. Harapannya Bang? Harapannya untuk kedepannya janganlah sampai naik terus. Nah, kalau dapat bisa turun, stabil kayak semula kan. Kenaikan harga emas justru banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di Kota Pekanbaru Riau untuk berinvestasi melalui tabungan emas. Salah satunya berinvestasi di PT Pegadaian. Masyarakat bisa mengakses produk tabungan emas yang dimulai dengan nominal kecil. Hanya dengan Rp10.000, masyarakat sudah bisa membeli emas. Ini harga emas naiknya cukup signifikan, sekitar 12% dibandingkan dengan akhir tahun 2024. Dan naik juga cukup besar dibandingkan periode yang sama tahun 2024, itu sekitar 50%. Harapan kami tentu saja masyarakat tidak FOMO atau tidak ketika harga emasnya itu buru-buru untuk menjual, karena harga emas ini semakin lama sesuai dengan histori yang ada akan terus naik dan selalu kenaikannya di atas inflasi, sehingga harapan kami masyarakat jika punya emas jangan buru-buru dijual, menyimpan emas, mereka akan lebih senang ketika memenuhi kebutuhannya, memanfaatkan emas yang dimiliki karena harganya yang semakin tinggi, sehingga untuk menggadaikan barang mereka akan dapatnya lebih besar. Pihaknya juga menyebut masyarakat juga dimudahkan untuk memilih emas dalam bentuk fisik meski keterbatasan uang dengan sistem pembayaran angsuran yang lebih terjangkau. Sawinoardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Penyerahan aset dilakukan oleh Kepala Kejati Riau, Akmal Abbas, kepada pejabat Bupati Kampar kembali di Gedung Satya Adi Wijaksana, Kantor Kejati Riau, Kota Pekanbaru Riau. Aset tersebut disita bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pengadaan smartphone untuk seluruh kepala dinas, badan, dan camat se-Kabupaten Kampar tahun 2019-2024. Setelah dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan, ditemukan ketidaksesuaian peruntukan, di mana 156 unit perangkat ternyata dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, seperti dikuasai oleh ASN yang sudah pindah tugas, pensiunan, dan mantan anggota DPRD Kampar. Selain perangkat elektronik, Kejati Riau juga menemukan 4 unit mobil dinas yang masih dikuasai oleh pejabat yang sudah purna tugas.
Ini berdasarkan tadi sudah sampaikan bahwa ini dari laporan masyarakat tentang adanya ada tablet dan HP juga fiktif ya, sasaran. Setelah kita lakukan pengumpulan klarifikasi dan perubahan keterangan, setelah kita amati kita selidiki bahwa pengadaannya benar, ya, sesuai barangnya juga ada sesuai, cuma menemukan ada orang yang tidak berhak menerimanya atau yang tidak dimaksud tepat sasaran, tidak sesuai dengan tujuan awal. Maka kita mengatakan bahwa kita yang tidak berwenang supaya mengembalikan yang merupakan aset Pemda yang bukan hak mereka untuk menikmati. Itu sudah kita laksanakan. Masuk kendaraan mobil yang hari ini yang dikuasai oleh pejabat yang sudah tidak lagi menjabat, ya, mantan pejabat, tapi masih mereka menguasai aset Pemkab Kampar mobil. Itu kita lakukan penarikan supaya aset ini tidak hilang aset atau terjadi penyimpanan aset yang sebagai mungkin dapat kita tarik atau dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Ya, jadi haknya orang yang menjabat lah, pejabat seperti itu. Pihaknya juga menyebut meski tidak ditemukan unsur korupsi, tindakan tersebut merupakan bentuk pengawasan Kejati Riau terhadap tata kelola aset pemerintah daerah agar lebih tertib dan transparan. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Setelah melakukan analisa rekaman kamera pengawas, kawanan pencurian sepeda motor akhirnya berhasil dibekuk oleh tim Satreskrim Polresta Pekanbaru di Kota Pekanbaru, Riau. Keempat tersangka diantaranya berinisial JS, B, A, dan S. Dari penangkapan sindikat curanmor, petugas berhasil menyita 5 kendaraan sepeda motor hasil curian para tersangka. Dari hasil pemeriksaan, para tersangka sengaja datang dari Provinsi Bengkulu ke Kota Pekanbaru, Riau untuk mencuri sepeda motor. 4 tersangka berperan sebagai eksekutor dan seorang tersangka lainnya berperan sebagai orang yang membawa sepeda motor curian ke Provinsi Bengkulu. Para tersangka mencuri sepeda motor di wilayah kampus dan rumah-rumah warga. Di mana diamankan ada 4 orang terduga pelaku curanmor. Ini adalah komplotan curanmor antar provinsi, di mana TKP-nya di sini ada 3 wilayah, ada di Kenayan, ada di Polsek Widya, kemudian ada di beberapa pos lainnya. Ini sedang kita kumpulkan LP untuk interogasi awal. Ada puluhan rampur yang sudah dilakukan oleh kedua tersangka ini. Masing-masing tersangka punya peran-peran tersendiri. Ada 2 orang yang peran utamanya, kemudian 1 orang yang mengantar unit ini ke Provinsi Bengkulu. Sudah berapa TKP pelaku beraksi? Pelaku beraksi memang secara acak melihat kelengahan dari pemilik rumah. Kemudian ada juga beberapa kampus yang sudah mereka bicara. Aksi pelaku sempat terekam di CCTV? Ya, ada beberapa yang terekam di CCTV. Kemudian ada juga yang terekam di CCTV kampus, di rumah. Itu juga sangat membantu kita dalam hal melakukan penyelidikan. Dan alhamdulillah saat ini ada 5 unit yang kita amankan dan kita masih kembangkan lagi TKP-TKP lainnya. Pelaku katanya antar provinsi ya Pak Asad? Ya, dugaan awal kita memang ini antar provinsi, di mana dari salah satu tersangka itu ada warga dari Canggu Bengkulu. Kemudian ada juga yang satu yang memang mengumpulkan dan membawa unit tersebut ke arah Bengkulu. Penyidik masih melakukan pendalaman terkait jumlah kendaraan yang berhasil dicuri oleh para tersangka. Selain itu, penyidik masih mendalami terkait apakah tersangka melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam kepada para korban. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Permasalahan sampah hingga kini masih terjadi. Tumpukan sampah di Pasar Ciktuan, Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau kembali terjadi. Padahal pada Kamis pagi, petugas kebersihan sudah mengangkut sampah menggunakan kendaraan dump truck. Pada Jumat siang, tumpukan sampah kembali terjadi. Pedagang yang berjualan tidak jauh dari tumpukan sampah merasa terganggu. Pasalnya, bau busuk mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang mengaku tumpukan sampah kembali terjadi akibat warga membuang sampah ke lokasi
sementara pengangkutan sampah tidak dilakukan secara rutin. Sampah tiap hari seperti ini? Ya tiap hari seperti itu. Tapi kemarin diangkat? Ya diangkat tapi kayak mana lah diangkat baru udah itu besoknya paginya udah banyak lagi. Aku pun nggak tahu bisa kayak gitu. Tiap hari nggak Kak diangkat? Dibilang tiap hari enggak. Nggak juga ya? Kayak semalam cuma satu mobil aku nampak orang itu ngangkat sampah. Setelah itu nggak diangkat lagi? Bau nggak kan di sini? Bau lah bang, namanya juga sampah tiap hari kan. Kok udah memang tiap hari seperti ini Bu? Iya. Kondisinya? Sudah pernah diangkat atau gimana? Udah sering yang Terus masih numpuk gini, kenapa ini? ya mungkin istirahat mobilnya nggak masuk ke sini kan, masuk ke tempat yang lain. Tapi terus kok datang Iya, terus. Sering numpuk seperti ini nggak? sering numpuk. Ini sampah dari mana ini Bu? Sampah orang dalam pasar ini lah semua. Sampah pemadam semua di situ dia pakai. Harapan apa? Ibu apa nih Bu? Ya, Harapan Ibu seperti apa Bu? Dengan kondisi? ya kalau harapan kita ya kalau bisa bersih, cantik, bagus kan. Nah, jadi dia jangan bau gitu kan. Tapi namanya orang banyak ya kan. Pedagang berharap agar permasalahan sampah cepat teratasi, mengingat permasalahan sampah bisa berdampak pada kesehatan warga, terutama para pedagang. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Komandan Lanut Rusmin Nur Jadin Pekanbaru, Marsma TNI Ferry Yunaldi, memimpin langsung upacara pelepasan 117 prajurit. Upacara pelaksanaan dilaksanakan di Shelter Charlie, Lanut Rusmin Nur Jadin Pekanbaru, Riau. Prajurit yang diberangkatkan berasal dari Batalion Komando 462 Kopasgat dan Detasemen Pertahanan Udara 475 Kopasgat. Prajurit ini akan bertugas selama 1 bulan mulai tanggal 17 Februari 2025 hingga 17 Maret 2025 mendatang. Momen haru terjadi saat ratusan prajurit tersebut berpamitan dengan keluarga yang akan melepas keberangkatan sebelum memasuki pesawat Hercules. Kegiatan latihan pratugas yang dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan nanti bertujuan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan prajurit Satgas Kopasgat Pamtas RI PNJ baik secara teknik maupun taktik sebagai bekal dalam rangka pelaksanaan tugas operasi. Para perwira, bintara dan tamtama yang saya banggakan, dalam kesempatan ini saya menyampaikan kepada seluruh prajurit agar mengingat dan memahami setiap materi dan ilmu yang didapatkan dalam pelaksanaan kegiatan latihan tersebut. Biasakan diri kalian untuk menggunakan ketajaman naluri prajurit dan kemampuan dalam melaksanakan berbagai aturan tentang pengamanan bandara atau pengamanan lainnya, sehingga nantinya tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun satuan. Selalu ingat dan pegang teguh Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI, serta taati norma-norma atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat Papua khususnya, sehingga kehadiran kalian diterima oleh masyarakat setempat. 117 prajurit diberangkatkan menggunakan pesawat C-130 Super Hercules. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Seperti pada pagi biasanya, Amlan Tanjung, petani yang berusia 56 tahun ini meninjau perkembangan cabai yang ia tanam di sebagian lahan seluas 3 hektar miliknya. Saat matahari sedikit beranjak lebih tinggi, sosok petani yang tidak tergiur dengan tawaran para pengembang perumahan ini melanjutkan aktivitasnya dengan melakukan pemupukan untuk sawah. Berada di jantung Kota Padang, tepatnya di kawasan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, lahan yang sudah dikelilingi oleh bangunan perumahan baru ini ditanam Amlan dengan beragam tanaman, mulai dari sayur, cabai, hingga padi. Berkat keteguhan hatinya menjadi petani, kini kawasan pertanian di Kubu Dalam ini seakan-akan menjadi paru-paru kawasan kota. Kenapa Bapak memilih mempertahankan lahan ini Pak, di tengah kepungan perumahan kota ini? Ya supaya petani ini merasakan manfaatnya lagi lah.
Kalau tidak dijual terus, rasanya sebagai petani sudah tidak apalagi, tidak nyaman lagi lah gitu. Jadi penghasilan kita dari petani, ya kita usahakanlah mempertahankan lahan ini supaya hasil pertanian kita bisa memproduksinya terus. Apa saja Pak yang Bapak tanami di sini? Cabai, sayur. Untuk mengelola lahan seluas 3 hektar ini, seberapa penting kebutuhan pupuk untuk Bapak? Ya, kebutuhan pupuknya terlalu banyak dalam hektar. Itu kebutuhan pupuk dalam 1 fermentasi atau per hektarnya 450 1 hektar. Berarti jadi sekitar 2 ton gitu. Berarti sangat bergantung kepada pupuk. Sangat sekali tergantung pada pupuk. Sejauh ini pupuk apa saja Pak yang Bapak gunakan? Yang sekarang masih memakai pupuk subsidi itu. Subsidi Posca sama Urea. Agar lahan 3 hektar ini bisa terus menghasilkan produksi padi mencapai ratusan karung gabah per panennya dan puluhan ton cabai merah, Amlan membutuhkan sebanyak 500 kg pupuk untuk 1 kali turun ke sawah atau sebanyak 2 ton per tahunnya. Pupuk ini dibeli dari kios pupuk bersubsidi yang berada di Kecamatan Pau, di mana untuk mendapatkannya Amlan harus menempuh jarak lebih kurang 4 km dengan mengendarai sebuah becak motor. Dalam membeli pupuk, proses yang dijalani adalah melakukan registrasi sebagai seorang petani yang datang dari kelompok tani yang ada di Kubu Dalam. Caranya memberikan KTP, mengisi data-data diri, dan melakukan tanda tangan elektronik. Yang untuk 2025, alokasi ureanya 1.200 setahun. Setahun ya Pak? Ya, tadi kan udah diambilnya kan. Untuk MPK-nya setahun 1.900. Petani di kecamatan ini Memenuhi. sejauh ini. Tapi anggota Padang Timur banyak yang tidak mengambil. Karena? Enggak tahu Ibu dong. Atau ada lahan tak indah, enggak tahu. Kalau harga hek. Berapa Bu kita jual sekarang? Kalau urea 112,5 per karung. Iya. Posca? Posca 115. Di antara 2.300. Di antara 2 pupuk itu yang paling banyak dibeli oleh petani jenis yang mana? Sama, berimbang. Banyak Posca. Banyak Posca. Setelah pupuk dibeli, ada satu lagi proses yang harus dilakukan Amlan sebelum menebar atau melakukan pemupukan. Di pondok sawahnya ini, Amlan terlebih dahulu mengaduk pupuk subsidi jenis MPK dan urea yang telah dibeli dari kios milik Yanti. Pupuk diaduk dengan takaran, 3 karung pupuk jenis MPK plus 1 karung pupuk urea. Setelah proses pengadukan selesai, Amlan melanjutkan proses pemupukan untuk lahan sawah dan cabai miliknya. Amlan berharap kebijakan untuk tetap menyediakan pupuk bersubsidi tetap ada dan begitupun untuk kandungan pupuk juga bisa ditingkatkan. Jika kita kekurangan pupuk, seperti apa dampaknya Pak? Kalau nampaknya kalau kekurangan hasil panen kurang sekali. Sangat jauh. Jadi produksi tidak meningkat. Jadi kalau pupuk ini dapat sekali petani ini, ya dengan harga head itu tersebut, mungkin hasil petani mungkin meningkat. Berarti ladang kita ini memang sangat bergantung dengan pupuk itu ya? Sangat bergantung sekali. Bapak sendiri ini mengetuai kelompok tani di sini? Betul Pak. Ini berapa seorang Pak anggota kita Pak? Anggota saya itu sekitar 21. 21 orang? Yang aktif lagi. Itu semua membeli pupuk berdasarkan kelompok tani atau perorangan itu? Oh, perorangan, jadi berdasarkan RKK. Kalau ingin pemerintah membantu petani, ya yang terbaik lah untuk petani, supaya hasil petani ini lebih bagus dan meningkat gitu. Pak, harapan kita seperti apa nih Pak? Harapan petani itu, harapan petani supaya pemerintah ini langsung melihat apa itu petani, Bapak langsung mendapat harga head itu sesuai dengan kebutuhan pokok dia. Itu sangat bagus. Apa yang dicanangkan Pak Prabowo, pupuk langsung kepada petani. Itu yang kami tunggu. Petani minat ada kontrol lapangan Pak sejauh ini Pak? Belum ada. Belum ada. Karena apa yang diomongkan Pak Prabowo untuk kedepannya, pupuk langsung kepada petani. Itu yang kami minta. Jadi harga head ini tidak lagi langsung kepada petani, tidak lagi menurut standar kios atau store. Tapi langsung ke petani nikmati. Iya, langsung ke petani. Pak izin.
Karena upaya yang telah dilakukan tidak hanya mampu berperan dalam ketahanan pangan di Padang, tapi juga telah menjaga paru-paru kota, Amlan menjadi perhatian pemerintah Kota Padang. Upaya Amlan dalam mempertahankan lahan sawahnya telah turut mengetuk hati pemerintah untuk tidak lagi memberikan izin kepada pengembang perumahan bila kawasan pembangunan dilakukan di hamparan pertanian yang masih produktif. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Desa Kuala Nanas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau dikenal sebagai sentra pertanian nanas sejak tahun 1970-an. Mardanis, warga lokal, menjadi saksi perjalanan panjang dalam mengembangkan budidaya nanas. Ia memulai usaha bertani nanas sejak tahun 1998 dengan luas lahan awal 1 hektar dan kemudian berkembang menjadi 2 hektar. Mardani tidak hanya menanam nanas untuk dijual sebagai buah segar, tetapi juga berinovasi mengolah menjadi produk bernilai tambah seperti keripik nanas. Di rumahnya, Mardanis mengolah buah nanas segar menjadi cemilan keripik nanas yang enak dan renyah. Proses pembuatannya pun tergolong mudah. Mardanis menyiapkan buah nanas segar, kemudian dikupas dan dipotong tipis-tipis. Setelah rampung dipotong-potong, selanjutnya nanas ditiriskan agar nanas bebas dari air. Selanjutnya diopen selama 3 jam. Keripik nanas yang ia produksi kemudian dikemas ke dalam plastik. Kebun nanas ini kita mulai itu dari tahun 1998. Kemudian sampai sekarang kita udah melaksanakan udah lama lah Kemudian waktu dulu itu kita menjual buah segar, sehingga kadang-kadang banyak yang terjual, kemudian harganya menurun. Untuk itu kami berusaha bagaimana untuk supaya buah ini bisa terpakai, tidak terbuang. Maka kami mencari untuk dijadikan nilai tambah. Situ kami mengolah buah segar tadi menjadi keripik. Itulah yang kami tahu. Itu di samping jual segar itulah yang diolah, ada yang bikin dodol, ada pokoknya apa yang diminta oleh konsumen lah. Itu petani sini udah bisa membikinnya. Keripik tadi. Kalau pasarnya udah dari dulu, udah lama ke Sumbar, ke mana-mana dibawa pedagang tuh, dalam provinsi, ke kabupaten lain. Diakui Mardanis, pelanggan datang dari berbagai daerah, terutama mereka yang akan pergi ke wilayah Sumatera Barat sebagai oleh-oleh. Keripik nanas yang ditawarkan oleh Mardanis cukup terjangkau, mulai dari 25.000 hingga 50.000 sesuai ukuran kemasan. Sawino Ardi, Kompas TV, Kampar, Riau. Letaknya persis di belakang gedung utama Museum Sang Nila Utama, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru Riau. Kerangka ikan paus biru ukuran besar ini masih tertata rapi di dalam bilik kaca. Keberadaan kerangka ikan paus biru di Museum Sang Nila Utama sudah ada sejak tahun 1996 silam. Berawal dari adanya ikan paus biru mati yang terdampar di perairan Tanjung Balai Karimun akibat terseret ombak Bono. Setelah dipisahkan dari dagingnya, kerangka ikan paus biru kemudian dibawa ke Museum Sang Nila Utama untuk dilakukan observasi. Kerangka ikan paus biru yang memiliki panjang lebih dari 8 meter ini menjadi daya tarik bagi para pengunjung, terutama bagi para pelajar. Mereka dengan semangat melihat kerangka ikan yang terancam punah. Menurut Martin Hatari, edukator Museum Sang Nila Utama, seluruh kerangka ikan paus biru koleksi Museum Sang Nila Utama adalah kerangka asli ikan paus biru. Namun, seiring waktu berjalan, ada beberapa kerangka dengan ukuran kecil mulai rusak dan harus diganti menggunakan bahan yang menyerupai kerangka aslinya. Lihat sini, ini kerangka tulang ikan paus biru. Itu ada di museum ini sejak tahun 1996. Nah, ceritanya ini panjangnya sekitar 8 meteran. Jadi ceritanya dulu terseret ombak Bono dan terdampar di Tanjung Balai Karimun. Jadi dikuliti di sana, udah berbentuk tulang, dibawa ke sini kita konservasi di sini.
apalagi Bang soal ini seluruhnya asli awalnya, cuman ada beberapa partnya yang kecil-kecil itu yang udah patah dan retak, akhirnya nggak bisa disambung, kita ganti. Tapi hanya part-part kecilnya aja, masih 90% masih yang asli semua ini. Jadi ada rencana Kepala Museum sama Kepala Dinas Kebudayaan mau memindahkan koleksi ini ke dalam gedung museum. Tapi mungkin nggak dalam waktu dekat ya, insya Allah sih dalam tahun ini juga terlaksana. Karena kalau dia di luar, kita takutnya kurang terawat dan kurang terawasi. Ya tuh kasihan juga pengunjung udah dari dalam mesti keluar lagi mencarinya. sebenarnya Bang di Riau ada individu seperti ini atau seperti apa kok bisa ditemukan? Sejarahnya seperti apa? Nah kalau gimana temu pertamanya gimana prosesnya saya tidak tahu ya. Tapi yang cerita dari senior saya dulu, ini terbawa ombak Bono dan terdapat di Tanjung Balai Karimun. Tapi siapa yang membawa, bagaimana prosesnya nggak ada saya dapat teleponnya. Jadi mungkin memang tersesat atau bagaimana ya itunya pausnya. Ditemukan di sungai atau di laut Bang? Terdampar aja. Terdampar di Tanjung Balai Karimun. Tanjung Balai Karimun. Pihaknya juga mengaku agar tetap terjaga, rangka ikan paus biru selalu dilakukan pembersihan dan perawatan oleh petugas Museum Sang Nila Utama dan pihak Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Selain kerangka ikan paus biru, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau juga menyimpan kerangka gajah Sumatera. Nantinya kerangka tersebut juga akan dipajang sebagai bahan pembelajaran sejarah. Sawinoardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau.